Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini mengenai bab 2, yaitu materinya usaha, energi, dan daya. Pada materi ini kita akan bagi menjadi 2 kali pertemuan. Sekarang adalah pertemuan pertamanya. Yang akan kita bahas adalah usaha atau kerja, kerja dan energi kinetik, kemudian kerja dan energi potensial. Mengapa dikatakan usaha atau kerja? Karena usaha dapat juga didefinisikan sebagai sebuah kerja. Nah, di sini pengertiannya usaha adalah besar gaya yang bekerja terhadap benda dalam setiap satuan jarak perpindahan dalam arah garis yang lurus. Nah, di sini dapat diartikan bahwasanya usaha itu adalah jarak perpindahan yang dialami oleh sebuah benda. Jika dia tidak mengalami perpindahan, berarti itu tidak dapat dikatakan sebuah usaha. Sama halnya seperti jika kita mendorong dinding, jika dindingnya tidak berpindah, berarti itu bukan sebuah usaha. Namun jika kita mendorong meja, maka mejanya akan berpindah, itu adalah sebuah usaha. Berarti usaha dapat kita katakan dia mengalami perpindahan. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat adanya sebuah balok yang bergeser karena adanya gaya. Gaya itu dilambangkan dengan F. Nah, rumusnya di sini bisa dilihat rumusnya W sama dengan F dikali cos dikali S, atau W sama dengan F dikali S saja. Kenapa di sini rumusnya ada 2? W itu adalah usaha, F adalah gaya, cos theta itu nanti ada sudut cos jika pada soal dia mempunyai sudut. Namun jika tidak ada sudut, maka cosnya tidak dipakai. Kalau dia menggunakan sudut, rumusnya F dikali cos dikali S. S itu adalah perpindahan. Sejauh mana nanti benda itu dia akan berpindah. Nah, begitu. Kalau misalnya ada sudut, maka dipakai cos. Jika tidak ada sudut, maka rumusnya cukup W sama dengan F dikali S saja. F itu gayanya dan S adalah perpindahannya. Nah, seperti tadi pada gambar kita lihat ilustrasinya, benda berpindah sejauh S karena adanya gaya yang diberikan, yaitu gayanya dilambangkan dengan F. Nah, ini adalah penurunan rumus dari usaha. Penurunan rumus dari usaha ini tidak perlu Ananda hafal, cukup Ananda pahami saja. Karena yang penting tadi adalah rumusnya yang tadi, yang rumus usaha tadi, yang W sama dengan F dikali S tadi. Kemudian hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, di sini bisa kita lihat W tadi adalah F dikali S, maka penurunan rumusnya nanti sampai ke energi kinetik, yaitu EK atau energi kinetik sama dengan setengah M dikali V kuadrat. M itu adalah massa, sedangkan V adalah kecepatan. Nah, energi kinetik ini adalah energi yang berhubungan dengan gerak benda. Nah, kita lanjutkan. Kemudian hubungan antara usaha dan energi potensial. Kalau tadi energi kinetik berhubungan dengan gerak benda, kalau energi potensial ini berhubungan dengan jatuhnya benda dari satu titik ke titik lainnya, atau pergerakan benda dari satu titik ke titik lainnya. Nah, di sini rumusnya ada
EP sama dengan M kali G kali H. M itu massa, G itu gravitasi, dan H adalah ketinggian. Biasanya G itu ketetapannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kalau nanti di soal tidak diketahui G-nya, maka G itu dibuatkan saja 10 meter per sekon kuadrat. Hubungan antara usaha dan energi potensial, W sama dengan EP2 dikurang EP1, sama dengan energi potensial 2 dikurang energi potensial 1. Nah, di sampingnya bisa Anda lihat itu ada gambar seseorang sedang mengangkat benda. Nah, ada ketinggiannya H, M kali G adalah massa dikali gravitasi. Nah, itu sama dengan berat bendanya. Kemudian ada F-nya gaya yang diberikan seseorang itu dalam mengangkat benda. Nah, coba kita lihat di sini ada contoh soal. Katanya di sini sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika sudut cosnya 60 derajat, berapa usaha yang dilakukan gaya itu? Nah, kita bikinkan dulu di sini diketahuinya. Apa itu diketahui pada soal? Ada massanya, lambangnya M sama dengan 10 kg. Kemudian gayanya atau F sama dengan 50 Newton. Kemudian ada lagi tadi jaraknya, kata tadi berpindah sejauh 10 meter, berarti jaraknya 10 meter. Sudutnya tadi ada sudut cos 60 derajat. Nah, ini dia. Ditanya adalah usaha. Usaha itu lambangnya W. Nah, kita jawab. Rumus dari usaha tadi apa? W sama dengan F kali cos dikali S. Di sini contoh soalnya ada sudut cos 60. Sudut cos 60 itu nilainya adalah setengah atau 0,5. Nah, maka kita masukkan rumusnya di sini. W sama dengan 50 dikali cos 60 derajat dikali 10. Berarti 50 dikali cos 60 itu setengah atau 0,5 dikali 10 hasilnya 250 joule. Usaha itu satuannya joule atau dituliskan dengan J. Nah, begitu kira-kira. Kita hanya tinggal memasukkan rumus saja. Jika sudah paham rumus, pasti bisa mengerjakannya nih. Kemudian ada lagi contoh soal yang kedua. Seorang anak yang massanya 40 kg berada di lantai 3 sebuah gedung pada ketinggian 15 meter dari atas tanah. Hitung energi potensial anak jika sekarang anak tersebut berada di lantai 5 dan berada 25 meter dari tanah. Nah, di sini kita bikin dulu diketahui seperti tadi. Diketahui M itu massanya, massa si anak tadi 40 kilo, bikin M sama dengan 40 kg. Dia berada di ketinggian yang ditanyanya adalah ketika dia berada di ketinggian 25 meter dari tanah. Berarti ketinggiannya H 25 meter. Kenapa tidak dibikin yang 15 meter? Karena yang ditanya tadi ketika dia berada di ketinggian 25 meter. Makanya H-nya yang 25 meter. Kemudian G itu gravitasi. Di soal tidak dibikinkan berapa gravitasi, tapi tadi sudah jelaskan bahwa gravitasi itu ketetapan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyanya energi potensial atau lambangnya EP. Nah, kita jawab. Rumusnya tadi EP sama dengan M kali G kali H. Nah, massa 40 tadi kita kali 10, kemudian dikali 25. Hasilnya adalah 10.000 joule. Energi potensial satuannya juga joule. Nah, begitu kira-kira. Jadi kita hanya tinggal memasukkan saja rumus yang sudah ada tadi. Sangat gampang sekali. Jadi bagi Ananda yang masih kurang paham, boleh bertanya.
Setelah ini kita akan adakan latihan. Aku rasa sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.